Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia. Kami dari kelompok 5 peserta mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya kelas biologi 002. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan kegiatan akhir pembelajaran yang isinya mengenai program pembelajaran yang telah dilaksanakan, dievaluasi, dan direfleksikan pada saat melakukan PPL 1 di SMA Negeri 9 Makassar. Langsung saja, selamat menyaksikan. Nah, di video ini kita akan membahas 3 materi. Yang pertama adalah penyusunan instrumen dan pelaksanaan observasi. Yang kedua, penyusunan RPP atau lesson planning dan pelaksanaan pembelajaran atau DU. Dan yang ketiga, analisis hasil atau evaluasi dan refleksi. Sebelum kita masuk ke pembahasan, ada baiknya kita tahu dulu profil sekolah dan kelas observasi yang dijadikan sebagai sasaran observasi dan pelaksanaan pembelajaran, di mana nama sekolahnya yaitu SMA Negeri 9 Makassar yang beralamat di Jalan Karungrung Raya nomor 2 Makassar, Sulawesi Selatan, di mana di sekolah ini menerapkan kurikulum merdeka. Dan adapun kelas yang dijadikan observasi yaitu kelas 11 Bio 4. Selanjutnya, profil peserta didik yang dijadikan sasaran observasi, di mana siswa A dengan nama panggilan Haikal, nama lengkapnya yaitu Muhammad Haikal Pratama dan berjenis kelamin laki-laki serta berusia 16 tahun dan beralamat di Jalan Karungrung nomor 16. Selanjutnya, siswa B bernama panggilan Ariel, nama lengkapnya itu Al Asril Rahmat Riansyah. Dia berusia 16 tahun dan berjenis kelamin laki-laki serta beralamat di Kompleks Agraria. Selanjutnya kita masuk di teknik pengumpulan data observasi, di mana pada pengumpulan data observasi ini dia menggunakan teknik trimulasi sumber data, menggali kebenaran informasi tertentu dengan menggunakan berbagai sumber seperti dokumen, arsip, hasil wawancara, hasil observasi, atau juga dengan mewawancarai lebih dari satu subjek yang dianggap memiliki sudut pandang yang berbeda. Selanjutnya kita masuk di aspek yang diobservasi. Ada 9 aspek. Yang pertama, aspek fisiologi, aspek kognitif, psikososial, moral, motivasi belajar, etnik dan kultural, gaya belajar, kemampuan awal, serta kemampuan komunikasi. Selanjutnya adalah aspek fisiologis, di mana pada aspek ini adapun instrumen yang digunakan untuk mengobservasi pada aspek fisiologis bisa dilihat pada slide di atas. Nah, untuk hasil temuannya sendiri dapat diketahui bahwa seluruh peserta didik di kelas tersebut memiliki bentuk fisik yang 100% normal atau tidak ada yang menyandang disabilitas. Observasi pada kedua peserta didik yang dijadikan sebagai sasaran observasi. Yang pertama, untuk Haikal, dia memiliki fisik yang normal dan tidak mengalami kesulitan belajar yang diakibatkan oleh faktor fisik. Untuk usianya sendiri, dia berusia 16 tahun, di mana ini menunjukkan bahwa Haikal sudah masuk pada masa remaja menuju dewasa. Tinggi badannya sendiri yaitu 168 cm dan memiliki tulisan tangan yang rapi. Sedangkan untuk Ariel memiliki fisik yang normal dan tidak mengalami kesulitan belajar yang diakibatkan oleh keterbatasan fisiknya. Ariel sendiri juga sudah berusia 16 tahun, di mana anak seusia Ariel ini sudah berada pada fase remaja menuju dewasa. Untuk tingginya sendiri, Ariel tinggi badannya itu 171 cm dan memiliki tulisan tangan yang sedikit kurang rapi. Pertanyaan observasi terkait aspek kognitif, psikososial, emosional, dan aspek moral dapat dilihat pada slide di atas. Selanjutnya, untuk hasil observasi pada aspek psikososial, di mana dalam aspek psikososial diberikan form yang memuat kemampuan menerima kritik dan menciptakan kerjasama, didapatkan sebanyak 31 orang mampu menerima kritik dan bekerja sama dengan temannya, dan hanya 4 lainnya merasa kurang mampu menerima kritik dan bekerja sama dengan temannya. Adapun kedua peserta didik, baik Haikal maupun Ariel, sama-sama memiliki kemampuan untuk menerima kritik dan menciptakan kerjasama atau bersosialisasi dengan temannya ketika berdiskusi dan terjadi perbedaan pendapat. Haikal mampu menghargai pendapat dari anggota kelompok lain.
Hal senada juga ditunjukkan oleh Ariel yang walaupun terkadang malu mengutarakan pendapat, namun pada saat observasi terlihat Ariel mampu bekerja sama dan bersosialisasi dengan teman kelasnya maupun teman bermain di luar kelas dari teman kelasnya. Kemudian hasil observasi pada Haikal di mana Haikal merupakan anak yang mampu mengekspresikan keadaan emosional dalam dirinya pada saat mengikuti pembelajaran. Ia nampak senang dan serius karena mata pelajaran biologi adalah mata pelajaran yang ia sukai. Namun terkadang ada rasa iri yang muncul dalam dirinya jika ada teman kelasnya yang mampu menjawab lebih baik daripada dia. Terlepas dari itu, ia terkadang mampu untuk mengontrol dan mengekspresikan emosionalnya. Kemudian untuk Ariel merupakan peserta didik yang sudah mengalami perkembangan emosi yang baik. Ia juga mampu mengendalikan emosinya dan mampu mengekspresikan emosinya. Hanya saja, Ariel kadang merasa tidak percaya diri untuk tampil berbicara di depan teman-temannya bila dibandingkan dengan Haikal. Salah satu akibat dari emosionalnya adalah menghambat atau mengganggu konsentrasi belajar, biasa juga menimbulkan sikap gugup atau nervous. Perkembangan moral berdasarkan hasil observasi pada peserta didik yang bernama Muhammad Haikal Pratama dan Azriel Rahmat Riansyah, kelas 11 Bio 4, di mana peserta didik tersebut telah sesuai dengan perkembangan moral. Hal ini terbukti dengan pada saat proses pembelajaran di kelas, dia selalu berdoa dengan hikmat sebelum memulai pembelajaran. Akan tetapi, terkadang pada saat dilaksanakan ulangan harian, kejujuran tidak diperhatikan oleh Ariel. Karena jika ia merasa soal yang dikerjakannya susah, maka terkadang ia mencontek jawaban dari temannya. Kedua peserta didik mematuhi peraturan atau tata tertib sekolah dengan datang tepat waktu. Untuk pertanyaan observasi aspek motivasi belajar dapat dilihat pada slide di atas. Adapun hasil observasi pada aspek motivasi belajar di mana dari 35 orang peserta didik, sebanyak 33 orang atau 94% yang bersemangat dan memiliki motivasi tinggi dalam belajar, sedangkan sisanya merasa kurang termotivasi. Berdasarkan hasil observasi pada peserta didik yang bernama Muhammad Haikal Pratama dan Azriel Rahmat Riansyah, kelas 11 Bio 4, memiliki motivasi belajar yang baik. Hal ini terlihat ketika proses pembelajaran berlangsung di kelas. Ia terlibat aktif dalam proses pembelajaran serta aktif dalam kelompoknya. Peserta didik juga terlihat bersemangat dan antusias di awal pembelajaran pada saat guru memberikan apresiasi dan motivasi. Hanya saja, bila dibandingkan dengan motivasi belajar Haikal, lebih tinggi dibandingkan motivasi belajar Ariel. Ariel sebenarnya anak yang pandai, namun memerlukan bimbingan dan petunjuk dari guru. Selanjutnya adalah aspek etnik dan kultural, terdiri dari beberapa instrumen. Terkait instrumennya bisa dilihat pada slide di atas. Hasil observasi dari aspek etnik dan kultural didapatkan bahwa seluruh peserta didik di kelas tersebut berasal dari berbagai suku dan budaya yang distribusinya dapat dilihat pada diagram di atas, di mana pada diagram di atas dipaparkan bahwa siswa yang berasal dari Makassar sebanyak 19 orang, dari Bugis sebanyak 8 orang, dari Toraja sebanyak 3 orang, dari Mandar, Jawa, Bima, dan Betawi masing-masing sebanyak 1 orang. Dan berdasarkan hasil observasi pada siswa profiling yaitu Haikal dan Ariel, diperoleh bahwa Haikal merupakan anak yang berasal dari keturunan suku Bugis tetapi telah menetap lama di kota Makassar, sehingga budaya Makassar telah melekat dan membuatnya mampu menguasai bahasa Makassar dan Bugis sekalipun. Nilai kebudayaan dapat diintegrasikan dalam pembelajaran karena mereka dapat belajar dan saling memperkenalkan budaya mereka masing-masing, sehingga tidak ada peserta didik yang merasa menjadi kaum minoritas yang dibedakan karena budaya yang dimiliki. Sedangkan Ariel sendiri berasal dari suku Makassar. Meskipun jumlah peserta didik di kelas tersebut berasal dari suku yang berbeda, tetapi Ariel tidak membeda-bedakan temannya. Dalam pelaksanaan pembelajaran, suku tidak menjadi pengaruh yang besar terhadap keaktifan peserta didik dalam belajar. Aspek minat belajar terdiri dari beberapa instrumen. Instrumennya dapat kita lihat pada slide di atas.
Berdasarkan hasil observasi pada aspek minat belajar, diperoleh bahwa minat belajar pada peserta didik yang bernama Muhammad Haikal Pratama memiliki minat belajar yang tinggi untuk sukses serta antusias dalam mengikuti pembelajaran di kelas. Dan hasil observasi pada siswa yang bernama Azril Rahmat Riansyah pada kelas 1124 memiliki minat belajar yang tinggi untuk sukses serta antusias dalam mengikuti pembelajaran di kelas. Minatnya muncul saat pembelajaran pada tahap awal guru melakukan persepsi serta pada saat ditayangkannya video pembelajaran. Selanjutnya kita masuk pada kemampuan awal. Adapun instrumen pertanyaannya dapat dilihat pada slide di atas. Adapun hasil observasi pada kedua peserta didik, yang pertama itu Haikal, di mana pengetahuan awal yang dimiliki sesuai dengan usianya saat ini. Yang kedua, Haikal mengembangkan pengetahuan awal dari rasa ingin tahunya yang tinggi. Serta Haikal dari segi intelektualnya sudah dapat memahami materi yang diajarkan sebelumnya. Terlibat ikut mencoba menjawab pertanyaan presentasi dari guru. Kemudian observasi dari Aril, yaitu pengetahuan awal yang dimiliki sudah sesuai dengan usianya juga. Kemudian Aril mengembangkan pengetahuan awalnya dengan bertanya pada guru dan teman sebayanya. Serta pengetahuan awal yang dimiliki Aril kadang masih kurang, tetapi uniknya ia selalu meluangkan waktu untuk belajar dan memberanikan diri bertanya kepada guru. Selanjutnya, gaya belajar. Untuk instrumen pertanyaannya dapat dilihat pada slide di atas. Berikut adalah grafik gaya belajar siswa dapat dilihat, di mana dapat disimpulkan bahwa seluruh peserta didik di kelas tersebut pada umumnya memiliki gaya belajar yang audiovisual. Aspek gaya belajar Haikal dan Aril menurut Deputer N. Hernaki 2019, gaya belajar dapat digolongkan menjadi 4, yaitu gaya belajar audiovisual, dan kinestetik. Setelah melakukan observasi, dapat diketahui bahwa gaya belajar kedua peserta didik, Haikal dan Aril, lebih cenderung memiliki gaya belajar audiovisual. Hal ini dapat dibuktikan karena keduanya lebih senang mengikuti pembelajaran jika melihat tayangan video animasi proses pencernaan manusia dibandingkan dengan menyimak penjelasan guru maupun membaca buku paket. Kemudian kita lanjutkan pada aspek komunikasi, di mana untuk pertanyaannya dapat dibaca pada slide di atas. Kesimpulan hasil temuan umum, di mana seluruh peserta didik kelas 11 Biologi 4 dapat melakukan komunikasi dengan sesama peserta didik dan juga dengan guru menggunakan bahasa formal maupun bahasa daerah secara lisan. Untuk komunikasi Haikal dan Aril, kedua peserta didik baik Haikal maupun Aril sama-sama memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik. Dari hasil observasi, keduanya mampu menggunakan bahasa formal maupun bahasa daerah dalam berkomunikasi di kehidupan sehari-harinya di sekolah. Keunikannya, Aril merupakan peserta didik yang susah ditebak karena kadang ia tidak percaya diri untuk berbicara mempresentasikan hasil kerjanya di depan teman-temannya. Tetapi ketika di depan saya, sebagai seorang gurunya, ia mampu berkomunikasi, menjelaskan hasil pekerjaannya. Penggunaan bahasa daerah atau logat Makassar lebih dominan dibandingkan bahasa Indonesia formal bagi keduanya. Pada tahap penyusunan RPP atau lesson plan, sebelum menyusun RPP dilaksanakan dulu diskusi antara guru pamong dan DPR. Adapun dokumentasi pelaksanaan diskusi untuk merencanakan perangkat pembelajaran atau plan dapat dilihat pada dokumentasi di atas. Selanjutnya, berdasarkan hasil diskusi, kemudian kita menetapkan baik itu metode pembelajaran, kegiatan pembelajaran, modul ajar, serta asesmen yang akan digunakan. Yang pertama, untuk model pendekatan dan metode pembelajaran. Model pembelajaran yang dipilih adalah model pembelajaran discovery learning, kemudian menggunakan pendekatan saintifik dan metode diskusi tanya jawab. Dan selanjutnya, kegiatan pembelajaran terdiri dari 3 tahapan, yaitu tahap pendahuluan, tahap isi, dan tahap penutup. Dapat dilihat pada modul berikut.
Kemudian untuk media dan sumber belajar, media yang digunakan berupa RPP, slide PowerPoint, dan juga video presentasi. Sedangkan sumber belajar adalah buku bacaan biologi. Nah, selanjutnya kita melangkah pada aspek penilaian, di mana pada pelaksanaan pembelajaran digunakan asesmen diagnostik berupa pretest. Kemudian yang kedua ada asesmen for learning, di mana di sini pada asesmen for learning digunakan penilaian kinerja berupa diskusi dan presentasi serta soal post-test yang diujikan di akhir pembelajaran. Kemudian asesmen yang ketiga adalah asesmen as learning, di mana dalam asesmen as learning digunakan penilaian diri self assessment dan juga penilaian antar teman. Hari ini ada 3 tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Yang pertama, melalui kegiatan percobaan, peserta didik mampu menyebutkan pengertian bernapas. Kemudian tujuan pembelajaran kedua, melalui pengamatan gambar, peserta didik mampu mengidentifikasi organ-organ penyusun sistem pernapasan pada manusia. Kemudian yang terakhir, melalui tayangan video, peserta didik mampu menjelaskan fungsi organ pernapasan dan hubungan proses pernapasan pada manusia. Kalian lebih mengetahui lebih dalam mengenai struktur dan fungsi dari organ sistem pernapasan. Silakan di sini Ibu sudah menyiapkan video. Orang dewasa atau anak remaja rata-rata bernapas sekitar 17.000 kali per hari. Jika dalam sekali bernapas manusia setengah liter udara, maka dalam sehari manusia menghirup kurang lebih 8.500 oksigen masing-masing. Pernapasan. Allah yang Maha Kuasa menciptakan segala sesuatu di dunia dengan tugas dan fungsi masing-masing. Manusia memiliki organ pernapasan yang sangat sempurna, yang dilengkapi dengan berbagai komponen yang dapat membantu manusia untuk dapat masuk ke dalam sesuai dengan keadaan di dalam tanah. Bukan ini adalah organ yang berperan dalam sistem pernapasan kita dan pernapasan bagian bawah. Sistem pernapasan bagian atas meliputi hidung dan faring, sedangkan sistem pernapasan bagian bawah meliputi dari trachea, bronkus, dan paru-paru. Tahan beberapa saat. Fokuskan. Nah, jadi tadi kita dalam melakukan menarik nafas, kita disebut dengan apa? Saat menghembuskan nafas disebut proses respirasi. Oke. Sudah paham? Silakan ada kesempatan untuk mengerjakan analisis atau proses. Silakan anak-anak sekalian scan kemudian kerjakan. Setelah itu kita boleh istirahat atau melanjutkan kelas selanjutnya. Setelah dilaksanakan proses pembelajaran menggunakan perangkat pembelajaran yang telah disusun, selanjutnya dilaksanakan evaluasi dan refleksi. Adapun hasil evaluasi dan refleksi yang didapat adalah yang pertama, peserta didik pada saat pelaksanaan pembelajaran sudah menunjukkan keaktifan saat mengikuti proses pembelajaran dengan menggunakan perangkat ajar yang telah disusun, yaitu menggunakan model pembelajaran discovery learning. Ada leksi kedua, model pembelajaran dan media pembelajaran yang digunakan sudah sesuai dengan gaya belajar peserta didik yang ada di kelas biologi 4. Kemudian, evaluasi dan refleksi yang ketiga adalah manajemen kelas dirasa sudah cukup baik karena dapat mengakomodir pembimbingan pada setiap kelompok. Karena di kelas tersebut sudah menggunakan pembelajaran diferensiasi di mana peserta didik digolongkan dalam beberapa kelompok berdasarkan pengetahuan mereka. Hanya saja masih kurang pas karena kelompok dengan nilai yang tertinggal diletakkan pada bagian belakang. Harusnya kelompok yang memiliki pengetahuan rendah harus ditempatkan pada kelompok yang duduk di depan sehingga dapat mempermudah peningkatan pembimbingan. Keempat adalah asesmen yang digunakan telah sesuai untuk mengukur kemampuan peserta didik yang ada di dalam kelas biologi 4. Kemudian
Berdasarkan hasil asesmen tersebut, Ariel yaitu peserta didik B telah mengalami peningkatan hasil ujian. Hasilnya dapat dilihat pada slide di samping. Setelah melaksanakan evaluasi dan refleksi, tentunya perlu dipikirkan rencana tindak lanjut guna memperbaiki proses pembelajaran yang akan dilaksanakan. Adapun beberapa rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan, yang pertama, menyusun perangkat pembelajaran atau modul ajar kurikulum merdeka dengan mengganti dan melibatkan beberapa model pembelajaran. Salah satunya adalah model pembelajaran cooperative learning, di mana dengan menggunakan model pembelajaran cooperative learning, peserta didik diharapkan secara aktif terlibat seluruhnya dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Kemudian, tindak lanjut yang kedua, mempertahankan jenis instrumen penilaian yang digunakan, yaitu menggunakan instrumen penilaian berupa kuisis dan instrumen post-test berupa Kahoot, karena siswa terlihat bersemangat jika dibuat demikian dibanding dengan memberikan asesmen menggunakan Google Classroom. Rencana tindak lanjut yang ketiga, karena di SMA Negeri 9 Makassar telah menerapkan kurikulum merdeka, hal itu juga berarti telah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi pada saat melaksanakan pembelajaran di kelas. Sehingga melihat dari pelaksanaan pembelajaran yang telah dilakukan sebelumnya, maka perlu dilakukan perbaikan di mana aturan tata letak tempat duduk per kelompok harus diubah, di mana kelompok tertinggal harus didudukan pada kursi paling depan sehingga mempermudah guru untuk melakukan pembimbingan yang lebih intens. Nah, adapun kesimpulan yang dapat ditarik, yang pertama, demi tercapainya lingkungan pembelajaran yang kondusif serta mendorong ketercapaian tujuan pembelajaran, maka sebelum pelaksanaan pembelajaran dilakukan, hendaknya guru mengidentifikasi atau mengobservasi karakteristik yang ada pada peserta didiknya, di mana berdasarkan hasil observasi tersebut, guru kemudian merancang pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang sesuai dengan karakteristik peserta didiknya. Nah, adapun kesimpulan yang dapat ditarik, yang pertama, demi tercapainya lingkungan pembelajaran yang kondusif serta mendorong ketercapaian tujuan pembelajaran, maka sebelum pelaksanaan pembelajaran dilakukan, hendaknya guru mengidentifikasi atau mengobservasi karakteristik yang ada pada peserta didiknya, di mana berdasarkan hasil observasi tersebut, guru kemudian merancang pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang sesuai dengan karakteristik peserta didiknya. Kemudian yang kedua, setelah rencana pelaksanaan pembelajaran direalisasikan atau diimplementasikan, maka guru hendaknya melaksanakan refleksi dan mengevaluasi apa yang kurang dalam dirinya dan memikirkan langkah tindak lanjut yang akan dilaksanakan sebagai guru profesional dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Nah, itulah tadi serangkaian presentasi dari kelompok 5 mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Kami dari kelompok 5 mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri. Sampai jumpa di semester selanjutnya. Salam sehat dan bahagia.